Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Baik, ini adalah soal nomor 1. Sebuah benda dilempar dengan sudut 60 derajat terhadap horizontal, besar dan arah kecepatan pada saat T atau waktu setengah akar 3 second atau setengah akar 3 detik adalah titik. Jika kecepatan awal 20 meter per detik. Baik, ini kecepatan awalnya V0, ini waktunya, ini sudutnya. Kalau kita gambar, ini adalah gerak parabola ya. Ini sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Sumbu Y adalah sumbu X ya. Kira-kira gerak parabola begini. Ini adalah sumbu X. Sudutnya berapa? 60 derajat, oke. Kecepatan awal 20 meter per second. Ini harusnya baik. Ini kecepatan awal 20 meter per second. Kita cari besar dan arah kecepatan, oke. Besar kecepatan dulu. Besar kecepatan itu totalnya adalah V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ini yang mau kita cari ya. Nah, untuk mencari V, kita harus cari Vx dan Vy. Untuk mencari Vx dan Vy, kita cari dulu komponen kecepatan awal. Komponen kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y ya. Kita cari komponen kecepatan awal sumbu X dan sumbu Y. Kalau pada komponen kecepatan awal sumbu X, Vox itu adalah V0 dikali cos alfa. Cos alfanya di sini 60 derajat ya. Berarti 20 dikali cosinus 60 derajat gitu ya. Kemudian komponen kecepatan pada sumbu Y adalah V0 sin alfa adalah 20 dikali sinus 60 derajat gitu ya. Nah, cos 60 derajat ini adalah dia setengah. Berarti 20 dikali setengah sama dengan 10. Nah, ini yang sumbu X, 10 meter per second ya. Yang sumbu Y 20 kali sin 60, 20 kali setengah akar 3, 10 akar 3 ya. Ini yang sumbu Y. Setelah dapat komponen kecepatan awal sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita cari komponen kecepatan sumbu X dan sumbu Y, oke. Nah, berarti mulailah kita menghitung. Di sini adalah yang kita hitung Vx dan Vy. Oke, kita mulai dari Vx dulu. Vx sama dengan V0x ya. Vx sama dengan V0x. Kenapa Vx sama dengan V0x? Karena gerak lurus beraturan pada sumbu X. Karena GLB pada sumbu X. Kenapa GLB? Kecepatannya tetap pada sumbu X. Sebabnya apa? Sebab tidak ada percepatan ya. Oke, kita lihat pada sumbu X ini, nih sumbu X tidak ada percepatan, jadi dia GLB ya. Pada sumbu X dia GLB, pada sumbu X dia adalah GLB. Nih saya catat ya, pada sumbu X adalah GLB. Artinya apa? Kecepatannya tetap. Tapi pada sumbu Y ini ada percepatan atau yang disebut sebagai gravitasi pada sumbu Y ini ya.
Tapi pada sumbu X ini tidak ada percepatan, ya, karena gravitasi arahnya ke bawah, ya, arahnya ke bawah. Nah, ini berkaitan dengan sumbu Y. Sedangkan pada sumbu X ini tidak ada percepatan, makanya dia disebut sebagai GLB. Kecepatannya tetap, sehingga berapapun waktunya Vx-nya sama dengan V0x. Berarti Vx-nya sama dengan 10. Ini tadi ya, 10 meter per second. Sekarang pada sumbu Y. Ini Vx ya. Ini pada sumbu X. Sekarang pada sumbu Y, Vy. Nah, sekarang pada sumbu Y. Oke, saya tarik ke atas dulu. Vy pada sumbu Y, Vy sama dengan V0Y minus G dikali T. Kenapa rumus ini? Ini didapat dari rumus Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Ini rumus GLBB ya. Jadi pada sumbu Y, adalah GLBB. Pada sumbu Y adalah GLBB. Kenapa GLBB? Ada percepatan atau acceleration. Accelerationnya siapa? Gravitasi. Ada A atau ada percepatan. Ada acceleration atau ada percepatan, makanya dia GLBB di sumbu Y. Sedangkan pada sumbu X dia GLB, nggak ada percepatan. Adanya pada sumbu Y karena gravitasi arahnya ke bawah berkaitan dengan sumbu Y. Baik. Sehingga rumus GLBB Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Dalam hal ini accelerationnya atau percepatannya adalah gravitasi, tetapi dia negatif. Kenapa negatif? Karena ini benda dilempar ke atas. Ketika benda dilempar ke atas, gravitasi arahnya ke bawah. Artinya gravitasi memperlambat. Karena gravitasi memperlambat, di sini rumusnya A-nya jadi min G. Vt-nya adalah Vy, sehingga rumusnya menjadi Vy sama dengan V0Y min G dikali T. Nah, ini rumusnya. Gitu ya. Karena A-nya di sini min G, A di sini min G. V0-nya adalah V0Y, Vt-nya adalah Vy, begitu ya. Baik, kita sudah dapatkan rumus Vy sama dengan V0Y min Gt. Baik, saya lanjutkan di kertas yang baru. Ya. Ingat, saya garis bawahi di sini. Untuk mencari V tadi sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, ya. Ini untuk mencari V. Yang ini ya tadi ya, yang awal ini. Yang ini untuk mencari V ya. Nah, jadi untuk mencari V berarti sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat dengan rumus apa tadi? V0y-nya ini. Vy sama dengan V0y min Gt. Saya tulis di sini ya. Kita sudah dapat Vx-nya adalah Vx-nya tadi ini ya, 10 meter per second ya, karena dia GLB. Jadi sama terus 10 meter per second karena GLB kecepatannya tetap ya. Berapapun waktunya kecepatannya tetap GLB. Makanya Vx-nya 10. Awal 10, tengah 10, akhir 10 tetap karena GLB. Kita tulis di sini Vx-nya 10 meter per second. Sedangkan Vy-nya rumusnya ini. Vy sama dengan V0y min G dikali T. Oke. Nah, V0y-nya berapa? V0y-nya kita dapat 10 akar 3 ini. Nih ya. V0y-nya adalah 10 akar 3. Nah, kita dapat V0y. Ya. Kita tulis di sini 10 akar 3 minus G. G-nya berapa? Gravitasi. 10 dikali T. T-nya berapa? T-nya dapat dari soal. T-nya setengah akar 3. Kita tulis di sini. Setengah akar 3 gitu ya. Sehingga didapatkan Vy-nya didapatkan 10 akar 3 dikurang 10 dikali setengah. Berarti 5 akar 3. Berarti Vy-nya adalah 10 akar 3 dikurang 5 akar 3 adalah 5 akar 3 meter per second.
Ini VY-nya, ini Vx-nya. Nah, yang ditanyakan V tadi ya, V. Kita masukkan ke formulanya. Berarti V sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat gitu ya. Berarti V sama dengan akar dari 10 kuadrat berapa? 100 ditambah 5 akar 3. Berarti 25 dikali 3. 25 dikali 3 adalah 75 gitu ya. Berarti V-nya sama dengan akar 175. Akar 175 adalah 13,228 meter per second. Ini adalah kecepatannya. Tadi di awal soal yang ditanya bukan hanya besar kecepatan, tapi yang ditanya adalah besar dan arah kecepatan. Oke, arah kecepatannya berapa gitu ya. Besar kecepatan sudah dapat 13,228. Arah kecepatan sekarang. Arah kecepatan berapa? Ini yang mau kita hitung sekarang ya. Sekarang kita mau mencari arah kecepatan. Arah kecepatan dalam hal ini adalah theta atau sudut ya. Nah, jadi ini berbeda dengan sudut elevasi yang tadi. Ini adalah sudut dari arah kecepatan 13,228. Itu dari rumus tan theta sama dengan VY dibagi Vx. Baik, ini adalah soal nomor 2. Sebuah helikopter bergerak mendatar dengan kecepatan 100 meter per detik. Melepaskan bom dari ketinggian 500 meter. Tentukan jarak PQ jika bom jatuh di titik Q. Ini ya, yang ditanya jarak PQ ya, jarak PQ. Nah, kita lihat di sini 500 meter ya. Nah, jarak PQ ini berarti pada sumbu X ya. Pada sumbu X jarak PQ itu adalah pada sumbu X itu yang berlaku adalah GLB, gerak lurus beraturan. Ini sumbu X ya. Ini sumbu X, sumbu X, sumbu X, sumbu X. Pokoknya yang mendatar, ini semua sumbu X yang mendatar ya. Karena GLB gerak lurus beraturan, maka rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T. Dengan catatan V-nya atau velocity-nya, kecepatannya konstan. Atau V sama dengan X per T. X di sini adalah, kita ambil X adalah PQ ya, jarak PQ. Sehingga V sama dengan X per T berarti X-nya sama dengan V dikali T gitu ya. X-nya sama dengan V dikali T. Ini GLB. Nah, X-nya adalah, V-nya berapa? Nah, kecepatannya 100 meter per second. Nah, mendatar ya. Ini mendatar. Berarti pada sumbu X mendatar 100 meter per second. Berarti V-nya 100 dikali T. Nah, untuk mendapatkan jarak PQ, X adalah PQ, 100 T. Berarti kita harus cari T-nya berapa. Nah, untuk mencari T-nya, kita harus mainkan di sumbu Y. Pada sumbu Y, itu adalah GLBB. Gitu ya. Pada sumbu Y, dia adalah GLBB. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Rumusnya adalah, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat gitu ya. S di sini berarti ini ya, sumbu Y-nya ini. Ini S-nya, sumbu Y. Berarti rumusnya adalah Y sama dengan V0T plus setengah A acceleration, percepatan, dalam hal ini gravitasi. Arahnya ke bawah. Karena dia arahnya ke bawah, searah dengan bom, maka gravitasi dalam hal ini positif, berarti mempercepat gitu. Setengah GT kuadrat. Oke. Ya, ini rumusnya Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat dengan gravitasi 10 kita ambil. Y-nya berapa? Y-nya kita ambil 500. Sehingga kita masukkan nilainya 500 sama dengan V0-nya berapa?
Ingat, ini adalah kecepatan pada sumbu X mendatar, sedangkan pada sumbu Y itu 0. Berarti 0 dikali T ditambah setengah, G-nya berapa? 10 dikali T kuadrat. Didapatkan adalah 500 sama dengan 0 ditambah setengah kali 10, 5 T kuadrat. Ya, kemudian menjadi 500 sama dengan 5 T kuadrat. Menjadi berapa? 500 dibagi 5 berarti 100 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10 second atau 10 detik ya. Nah, kemudian kita cari PQ-nya. PQ-nya adalah rumusnya ini, X sama dengan V dikali T atau X sama dengan 100 dikali T. Karena X adalah PQ, kita masukkan nilainya. Berarti X sama dengan 100 dikali T sama dengan 100 dikali 10 sama dengan 1000 meter. Inilah hasilnya ya, 1000 meter. Itu jarak dari P ke Q. Berarti PQ adalah 1000 meter. Itulah jawaban.